Pernahkah kamu merasa jantungmu tiba-tiba berdebar keras? Bukan karena berlari, bukan karena marah, tapi karena tidak ada sebab yang jelas. Dada terasa sesak, napas pendek, kepala terasa ringan. Pikiran langsung melompat jauh ke satu kata yang menakutkan: jantung. Dan sejak saat itu, hidup tidak pernah benar-benar tenang lagi. Halo, selamat datang di Legenda Cakrawala, tempat kita membaca ulang hal-hal yang sering kita salah pahami. Hari ini kita akan bicara tentang satu fenomena yang sering disalahartikan sebagai penyakit fisik, padahal akarnya ada jauh lebih dalam. Psikosomatik, penyakit batin yang berbicara lewat tubuh. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu berhenti sebentar. Kalau kamu pernah mengalami jantung berdebar, sesak dada, pusing atau rasa takut mati mendadak tanpa sebab medis yang jelas, tulis di kolom komentar, "Aku pernah." Bukan untuk membuka luka, tapi supaya kamu tahu, kamu tidak sendirian. Dan satu hal lagi, kalau selama video ini kamu merasa, ini seperti sedang membicarakan aku, beri tanda dengan like kecil. Itu bukan untuk algoritma semata, tapi sebagai pengakuan jujur pada diri sendiri. Dalam ilmu psikologi kejiwaan, psikosomatik berasal dari dua kata. Psyche, jiwa, pikiran, batin. Soma, tubuh fisik. Artinya sederhana tapi dalam. Kondisi ketika konflik batin, emosi terpendam atau stres kronis mengekspresikan diri lewat gejala fisik. Ini bukan pura-pura, bukan mengada-ada, dan bukan gangguan imajinasi. Tubuh benar-benar merasakan sakit. Detak jantung benar-benar meningkat. Otot benar-benar menegang. Hormon benar-benar berubah. Namun, akar masalahnya bukan kerusakan organ, melainkan ketegangan batin yang terlalu lama tidak didengar. Dalam dunia psikologi modern, ini dijelaskan lewat sistem syaraf otonom, respon stres, dan hubungan erat antara pikiran, emosi, dan tubuh. Tubuh manusia tidak bisa membedakan antara ancaman fisik nyata dan ancaman yang hanya hidup di pikiran. Jika pikiranmu hidup dalam mode bahaya terlalu lama, tubuh akan mengikutinya. Sekarang kita masuk ke kasus yang sangat sering terjadi. Seseorang merasakan jantung berdebar cepat, dada terasa tertekan, napas pendek, kadang disertai keringat dingin. Lalu apa yang terjadi? Pikiran langsung berkata, "Aku kena penyakit jantung." Padahal setelah dicek, EKG normal, eko normal, tes darah normal. Dokter berkata, jantung Anda sehat, tapi tubuh tetap bergejala. Dan justru disinilah konflik dimulai. Dalam psikologi kejiwaan, ini disebut panic symptom atau somatic anxiety response. Yang terjadi sebenarnya adalah pikiran menangkap sinyal stres, sistem syaraf simpatis aktif, adrenalin dilepas, detak jantung meningkat. Jantung tidak rusak, ia hanya bekerja sesuai perintah pikiran yang sedang takut. Masalahnya, ketakutan ini makan dirinya sendiri. Semakin kamu takut jantungmu, semakin jantungmu berdetak. Semakin berdetak, semakin kamu takut. Sebuah lingkaran sunyi yang melelahkan. Mari kita ambil satu contoh nyata. Seorang pria usia 30-an, aktif bekerja, tidak merokok berlebihan, tidak obesitas. Suatu malam, jantungnya berdebar hebat. Ia pikir akan mati. Masuk IGD, hasil normal. Pulang. Namun sejak hari itu, ia jadi sering mengecek denyut nadi. Takut sendirian, takut tidur, takut beraktivitas berat. Jantungnya bukan makin rusak, tapi hidupnya yang menyempit. Dalam sesi psikologi, ditemukan tekanan hidup bertahun-tahun, emosi marah yang dipendam, rasa gagal yang tidak pernah diucapkan, pikiran perfeksionis. Tubuhnya lelah menjadi tempat penampungan emosi yang tidak pernah keluar. Jantungnya hanya menjadi pengeras suara batin. Di titik ini ada satu pemahaman penting. Psikosomatik bukan musuh, ia adalah bahasa tubuh. Tubuh sedang berkata, "Dengarkan aku, ada yang terlalu berat untuk terus kau simpan." Jika hanya mengobati tubuh, tanpa menyentuh batin, gejala akan pindah tempat. Hari ini jantung, besok lambung, lusa kepala. Bukan karena tubuh lemah, tapi karena batin tidak diberi ruang bernapas.
Solusi psikosomatik bukan satu pil. Ia adalah proses memulihkan hubungan dengan diri sendiri. Beberapa langkah kunci. Pertama, hentikan perang dengan tubuh. Jangan memusuhi gejala. Jangan berkata, "Kenapa aku begini?" Ganti dengan, "Apa yang sedang ingin kau sampaikan?" Secara psikologi, mengganti kalimat "kenapa aku begini" dengan "apa yang sedang ingin kau sampaikan" berfokus pada perubahan perspektif dan pendekatan terhadap masalah. Pendekatan pertama, "kenapa aku begini", cenderung mengarah pada rasa frustrasi, penolakan diri, atau bahkan mencari kambing hitam. Ini bisa memperburuk stres atau perasaan negatif karena berfokus pada kesalahan atau ketidakberdayaan diri. Sementara itu, kalimat "apa yang sedang ingin kau sampaikan" lebih mengarah pada sikap introspektif yang lebih konstruktif. Ini menunjukkan keinginan untuk memahami dan mendengarkan gejala atau perasaan yang muncul. Dalam psikologi, ini terkait dengan konsep mindfulness atau kesadaran penuh, di mana seseorang belajar menerima dan merespons perasaan atau gejala tanpa menghakimi, tetapi dengan rasa ingin tahu dan empati terhadap dirinya sendiri. Dengan mengganti pertanyaan tersebut, individu diajak untuk berpikir lebih terbuka, mencari makna di balik pengalaman mereka, dan lebih menerima keadaan mereka tanpa terjebak dalam penolakan atau frustasi. Pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan self-compassion, dan memberi kesempatan untuk penyembuhan diri. Kedua, pahami pikiran katastrofik. Psikosomatik sering dipicu oleh pikiran, "Aku akan mati. Ini pasti penyakit parah." Latih diri untuk berkata, "Ini tidak nyaman, tapi tidak berbahaya." Kalimat ini menenangkan sistem saraf. Pikiran katastrofik seperti "aku akan mati" atau "ini pasti penyakit parah" seringkali memperburuk kondisi psikosomatik karena menciptakan respons tubuh yang berlebihan terhadap kecemasan atau ketakutan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Dalam psikologi, respons ini dikenal sebagai fight or flight response, di mana tubuh merespons dengan meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot yang justru memperburuk gejala fisik yang dirasakan. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan hal-hal yang berisiko tinggi dan mengancam, sistem saraf simpatik terus aktif, meningkatkan rasa kecemasan dan memperburuk gejala fisik yang muncul. Sebaliknya, kalimat "ini tidak nyaman tapi tidak berbahaya" berfungsi untuk meredakan respons fisiologis terhadap kecemasan. Kalimat ini membantu mengalihkan pikiran dari ancaman yang berlebihan dan meriset persepsi individu terhadap rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Dalam konteks psikologi, ini berhubungan dengan teknik cognitive restructuring, penataan kognitif, di mana individu diajarkan untuk menilai situasi dengan cara yang lebih rasional dan kurang mengancam. Menggunakan kalimat ini membantu menenangkan sistem saraf parasimpatik yang berfungsi untuk mengembalikan tubuh ke keadaan tenang, mengurangi stres, dan meminimalkan reaksi fisik terhadap kecemasan, sehingga mencegah gangguan psikosomatik lebih lanjut. Ketiga, bernafas dengan kesadaran. Nafas adalah pintu antara pikiran dan tubuh. Tarik perlahan, hembuskan lebih lama, bukan untuk menghilangkan gejala, tapi untuk memberi sinyal, "Aku aman." Bernafas dengan kesadaran berfungsi sebagai teknik untuk menghubungkan pikiran dan tubuh, mengurangi ketegangan yang muncul akibat stres atau kecemasan. Secara psikologi, pernafasan yang lambat dan dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertugas menenangkan tubuh setelah respons fight or flight. Dengan menarik nafas perlahan dan menghembuskan lebih lama, kita memberi sinyal ke otak bahwa situasi yang dialami tidak berbahaya, sehingga memicu rasa aman dan menurunkan kecemasan. Kalimat "aku aman" berfungsi sebagai afirmasi untuk mempengaruhi cara kita merespons stres, memberi pesan positif bahwa kita bisa mengendalikan keadaan, yang berujung pada penurunan tingkat ketegangan. Secara ilmiah, bernafas yang benar membantu meningkatkan oksigenasi dalam tubuh dan mengoptimalkan proses metabolisme sel. Teknik bernafas dalam ini juga berfungsi untuk menstabilkan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah, yang dapat meningkatkan fungsi otak dan mengurangi rasa lelah. Dengan bernafas yang teratur dan terfokus,
kita dapat merangsang otak untuk lebih berkonsentrasi dan mengurangi stres fisik dan mental. Dengan kata lain, bernafas dengan kesadaran memberi manfaat tidak hanya dalam mengurangi gejala stres, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan dengan cara menyeimbangkan fungsi fisiologis yang penting. Keempat, ekspresikan emosi yang terpendam. Menulislah untuk mengungkapkan semua perasaanmu. Dengan menulis, kamu seolah menyimpan rasa sakitmu dalam benda lain, bukan pada tubuhmu lagi. Berjalan. Dengan berjalan, maka sistem kardiovaskular bekerja dengan seimbang, karena tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika itu udara masuk memberikan suplai oksigen ke otakmu. Pikiran akan jauh lebih tenang. Bicara jujur. Luangkan waktu minimal 10 menit untukmu berbicara jujur dengan dirimu sendiri. Apabila kamu seorang muslim, maka sudah tepat untuk melakukannya sesudah setiap sholat. Tubuh sakit karena emosi dipenjara terlalu lama. Di legenda Cakrawala, kami percaya satu hal. Alam adalah terapi tertua manusia. Alam tidak menghakimi, tidak menuntut, tidak memburu. Berjalan di tanah, memandang langit, mendengar angin. Alam memperbaiki ritme pikiran, dan ritme pikiran memperbaiki tubuh. Jika kamu bisa berjalan tanpa ponsel, duduk di bawah pohon, mendengar suara alam, itu bukan hal sepele. Itu pengobatan sistem saraf. Secara ilmiah, berjalan tanpa ponsel dapat mengurangi stres dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dari stimulasi digital yang konstan. Ponsel dan perangkat digital lainnya dapat memicu respons stres dengan terus-menerus memberikan informasi dan tuntutan yang mempercepat sistem saraf simpatik atau respons fight or flight. Dengan melepaskan ponsel dan berjalan tanpa gangguan digital, kita memberi kesempatan pada sistem saraf parasimpatik untuk bekerja, yang berfungsi menenangkan tubuh dan mengembalikannya ke keadaan rileks. Ini dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi kecemasan. Sementara itu, duduk di bawah pohon dan mendengar suara alam memiliki efek yang serupa dalam menenangkan tubuh. Suara alam seperti aliran air atau burung yang berkicau dapat menurunkan aktivitas gelombang otak yang berhubungan dengan kecemasan dan stres. Penelitian menunjukkan bahwa paparan alam memiliki efek terapeutik pada sistem saraf kita, meningkatkan produksi hormon endorfin yang memberikan rasa bahagia dan relaksasi. Duduk di bawah pohon juga memberikan manfaat fisik seperti penurunan tekanan darah, pengurangan detak jantung, dan peningkatan rasa tenang secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan ini berfungsi sebagai pengobatan natural bagi tubuh dan pikiran, membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mempromosikan keseimbangan fisiologis. Mungkin selama ini, yang kamu sebut penyakit sebenarnya adalah panggilan pulang. Pulang ke tubuh, pulang ke batin, pulang ke kesadaran. Tubuh tidak mengkhianati kita. Ia hanya lebih jujur daripada pikiran kita sendiri. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa sering tubuhmu berbicara, tapi pikiranmu tidak mendengarkan? Tulis angkanya di komentar. Kita membaca bersama. Jika video ini terasa menemani, bukan menggurui, silahkan subscribe Legenda Cakrawala. Di sini kita tidak buru-buru sembuh, tapi belajar memahami diri dengan utuh. Karena terkadang, yang perlu disembuhkan bukan tubuh kita, melainkan cara kita memperlakukan diri sendiri. Sampai bertemu di Cakrawala berikutnya.